Halo guys, saya mengunggah ini untuk Anda. Jadi kalau Anda misalkan kasusnya seperti ini, kemudian filter ini tidak diganti, kemudian tidak lancar, Anda lacak langsung kapiler lancar, Anda pastikan di filter. Saya orang yang paling malas ganti kapiler. Jadi sebelum mampet ini sembuh, saya lacak semua apakah di kapiler atau di filter. Kalau data lacak tadi ini ternyata di filter karena dikasih metil, si kapiler ini langsung isap cepat. Jadi untuk Anda ini supaya Anda tidak bingung ini urusan seperti ini, ngelacaknya bagaimana supaya cepat dan ambil sikap yang cepat. Saya buktikan kepada Anda ini. Intinya dan di bawah juga sudah mudah sekali. Jadi seperti itu langkahnya. Siang guys. Halo guys, ini kulkas SAP satu pintu yang pendek ini. Tidak dingin, kompresor hidup. Ini sebenarnya masih baru. Apakah yang saya unggah dulu itu 2 pintu SAP ini ada yang namanya freon kedaluarsa. Saya akan coba karena ini tidak ada yang ketusuk. Masa kondensor ini bocor. Ini kan saya akan buktikan kepada Anda. Jadi ini sebenarnya apanya ini. Kemudian kemerucuk. Oh, ini dingin ini kapiler. Kapiler filter ini dingin. Isap dingin, tapi kemerucuk ini. Anda lihat. Ini apakah ini bocor atau mampet? Ini masih baru ini termasuk. Saya akan cabut dan saya akan potong nih. Lalu ada tidak ada. Ini dingin, oke? Ini dingin ini termasuk sudah dicabut. Akan potong di sini.
tangan putih freon ini masih banyak karena di hitungan saya pipanya ini lebih pendek, kemudian kompresor lebih kecil, kemudian evap lebih kecil. Jadi kalau hitungan saya ini freon segini putih. Ini tentu bukan karena faktor ada kebocoran. Saya akan uji tanpa ganti filter, apakah saya bisa itu. Sudah isi metil lewat sini. Jadi kalau ngisi metil lewat sini, ini dihidupin, Pak isep ini masih tertutup, artinya ini akan menghisap ini kapiler ini. Saya akan coba ya. Saya akan colokin. Kira-kira 2 tutup ini. Itu nyedot ini. Ntar ya kalau dicabut ini keluar. Berarti ini narik ke si kapiler metil ini. Kalau dari sini baru colok metil ini, kalau baru colok ini potongan ini belum ada yang dipotong, ini nyedot ini. Tapi kalau semakin lama ini semakin keluar. Jadi ini pertama colok langsung nyedot. Oke. Seperti itu. Kalau dicabut keluar. Jadi seperti ini. Saya akan pasang vakum ini, ya.
dipotong, isapnya harus dipotong. Ada tekanan. Oke, sudah salas si filter aslinya ini. Tuh. Jadi seperti itu. Isap saya potong. Saya akan colokin. Jadi sudah saya isi metil ini. Saya biarin dulu sebelum saya pasang pengisian. Sudah kira-kira ini kebuang kotoran, kita cabut. Saya pasang pengisian. Akan las pengisian. Saya akan uji colokin lagi. Pengisian ini nyedot apa tidak? Oke. Ini nyedot. Kemudian saya kasih korek pengisian ini ngisap atau tidak. Apakah vakum semakin habis saya tutup? Semakin habis. Oke.
pasang freon, manifold, dan selang masuk. Saya akan buka vakum. Saya lagi vakum. Kalau kira-kira angin di vakum ini melemah ini. Kalau angin di vakum ini melemah, ini buka freon. Untuk mendorong angin yang ngeluyur di pipa, bersihin. Jadi seperti ini. Ini freon ini yang saya buka. Sudah melemah, saya tutup. Sudah saya tutup, biarin suruh hitam ini, takutnya ketekan freon. Saya akan buka. Saya biarin dulu kalau ngisi freon kira-kira di belakang terus, kemudian di dalam ini sudah ada suara tekanan kapiler berjalan. Ini saya baru tutup kira-kira tekanan berapa ini di freon ini. Misalkan 5, berarti di dalam belum apa-apa. Kemudian saya buka lagi ini. Saya pastikan ini tidak mampet. Jadi ini sederhana, ini model seperti ini nih. Cara nggarap kulkas seperti ini. Saya biarin sampai pres ini semakin hangat. Kemudian dengar ini di dalam ini suara berjalannya kapiler ini kedengaran. Jadi ini untuk patokan saya, tekanan ini bisa di atas 5 misalkan, atau 5. Saya biarin dulu ini. Ini semakin hangat. Saya akan tutup, coba tekanan berapa ini. Oke, ini belum apa-apa ini. Ini di dalam sudah ada suara ini freon ini di evap, bisa dengar dari belakang. Tapi ini freon belum apa-apa, makanya saya ini biarin dulu sampai tekanan 10 misalkan, baru saya lihat di kahanan evap seperti apa casingnya ini. Ini getar, jadi kalau freon berjalan ini getar di sini. Jadi gampang dibaca sebenarnya. Kemudian bunyi ini di dalam. Ini hangatnya tambah. Saya akan tutup tekanan 5 atau berapa ini. Oke. Ini di 0. Tapi suara kapiler sudah bunyi, jadi saya aman-aman saja. Saya akan coba lagi buka.
suara kapiler ini bunyi sudah kedengaran, ini sebenarnya dari bodi belakang aja suara semburannya ketahuan. Saya pastikan ini tidak mampet karena ini berdasarkan yang saya kerjakan seperti ini termasuk tidak mampet ini ngisi cara ini. Saya akan tutup. Ini tekanan berapa ini ya coba. Apakah kebanyakan atau masih di bawah standar? Atau masih di bawah standar ini? Ini mampet ini. Sebentar, ini di nol. Belum, ini saya coba lihat di dalam. Ada bunyi kecil. Saya biarin karena ini berjalan ini, Bro. Jadi saya biarin dulu. Sudah adem. Masih cuman sendap. Saya biarin apakah ini naik. Filter ini belum anget ini. Jadi kalau mampet ini sudah pasti bisa buang ini sih. Filter saya ganti. Apa ini butuh tambah ini karena belum tekanan, saya tes buka lagi. Karena kapiler ini panjang jadi sehingga masuknya ini kecil, ya bisa. Saya buka lagi nih, yang jelas di dalam ini bunyi, jadi ini tidak mampet ini. Ini semakin hangat, berarti ini tekanan tadi masuknya baru sedikit ini, jangan-jangan. Saya akan tutup ya. Kalau turun terus atau di bawah nol misalnya, ini nggak benar, ini sirkulasinya belum benar.
Oke. Ini belum benar ini. Masa diisi dari tadi masih nol? Saya akan coba di dalam lagi. Oke. Suaranya kecil seperti ini. Saya akan cabut. Kalau seperti ini, oke, nggak naik, saya akan cabut. Cabut sudah. Apakah ini naik? Artinya kalau naik ini bolong. Berarti ini bolong, tapi ini pelan ini. Ini berarti masuk. Oke, berarti ini berjalan sih, kapiler ini sebenarnya berjalan ini. Coba tekanan berapa ini, posisi mati ini. Kalau mampet ini nggak mau naik ini, kalau mampet. Begitu cabut ini tetap jarum di bawah nol ini. Empat puluh ini. Saya akan coba buka ini posisi 40. Saya tambahin, apakah posisi mati saya tambahin. Tutup berapa nih tekanan? Saya akan coba colokin, apakah sudah hidup ini kulkas ini. Nggak hidup ini, nggak hidup kebanyakan ini. Saya akan buka ini. Ini metode cara yang pertama ini. Tetap vakum ini dibuka, ini ngeluarin freonnya. Jadi si selang ini tetap vakum. Saya akan coba tutup. Tekanan berapa? 60 ini saya buang lagi nih. Apakah mau hidup ini posisi 60? Kalau tidak hidup ini sumbat. Ya, saya akan coba colokin.
Ini belum hidup, ini saya buang lagi. Ini untuk konten Anda ini, para pemula ini. Jadi kalau seperti ini, nangannya seperti ini, supaya Anda ini sebelum membongkar semua ini bisa ditanganin, usahakan bisa ditanganin. Makanya saya usahakan dulu sebelum saya ganti filter ini. Jadi saya usahakan dulu ini sebelum ganti filter ini supaya tidak mampet. Saya lagi buang, saya coba tekanan 50. Ini kompresor hidup atau tidak ini. Masih 60. Masih 60 kurang. Tek dandang. Lulusan apa, Tek? Lulusan apa? Lulusan apa kebetulan kok? Kalap. Sama si buang. Oke, apakah sudah hidup ini kompresor? Ini belum hidup, ini berarti ini di filter ini. Oke, saya buang, tekanannya lebih rendah. Mang. Oke, tekanan berapa ini sekarang? Ini konten, ini karena saya tetap unggah. Konten seperti ini tetap saya unggah karena ini kendala di tukang isi fren ini seperti ini. Saya akan tes ke 40 ini apakah hidup, apa kompresor masih panas. Tidak hidup ini. Berarti sumbat di kapiler, di filter ini harus diganti. Anda saksikan.
Ya, Anda saksikan, nggak bisa ini. Anda saksikan ini nggak bisa, ini harus ganti filter. Oke, sudah saya ganti filter ini. Ya, masih ngebul ini. Tadi berhenti sendiri nih kameranya tuh. Masih ngebul. Saya akan tes dengan metil ini. Saya tes dengan metil ini kapilernya bahwa ini masuk apa tidak nih, ketarik atau tidak. Saya colokin dan ini pengisian ini saya tutup. Pengisian saya tutup, kemudian saya akan uji di kapiler. Jadi antara kapiler dan filter ini saling berhubungan. Tapi dari data ini basah, ini di filter ini masalah. Saya akan colokin. Oke. Ini langsung habis. Jadi bukan di filter kapiler, tapi di filter. Oke guys, saya sudah siap. Vakum sangat kapiler hanya untuk pengisian. Oke, sudah saya akan cabut dan saya akan las. Oke. Sudah salas di filter ini dan vakum. Saya akan coba hidupin ini. Ini keluar, kemudian saya akan coba dengan langsung vakum. Ini sudah pasti ini bukan di kapiler. Sudah saya pasang selang vakum.
akan dorong ini dengan yang namanya freon. Saya akan buka ini si filter ini sebenarnya apa. Ini super, masih bersih. Ini super, ini masih bersih, ini nggak ada oli pun yang naik. Oke, sudah, ini melemah. Saya buang freon dikit dan saya akan tutup. Oke, ini bukti filter sudah. Dan Anda buktikan ini, saya akan buktikan kepada Anda nih. Saya buka ini freon. Apakah ini benar di filter ini masalahnya? Apakah mampet ini benar ini di filter masalahnya? Anda saksikan karena saya sempat buang freon dan ganti filter ini. Kemudian kalau mampet ini mengumpul di kapiler di filter, kemudian sudah isi, mesin ini mau hidup ini nggak hidup karena nekan ini berat, sumbat, kemudian tidak mau hidup. Saya akan buktikan kepada Anda lagi ini, tentunya ini. Walaupun tadi ini bunyi, tapi ini sendat, ini masalahnya di filter. Oke. Langsung anget. Jadi untuk Anda nih pengalaman seperti ini nih. Kenapa saya unggah terus? Ini untuk Anda pengalamannya. Jadi langkahnya ini maksudnya cepat, ambil sikapnya cepat. Isi freon kalau di angka 0 terus walaupun tidak di bawah, ini memang berjalan ternyata ini si kapiler untuk pentahuan Anda ini. Ngalir tapi sendat. Sendatnya ini di filter bukan di kapiler. Ini sudah bunyi nih kapiler di dalam. Saya akan tutup sebenarnya ini benar atau tidak ini. Tekanan berapa ini? Kalau tadi kan tidak mau, tetap di 1, 0. Ini sudah langsung 10 ini. Anda saksikan ini. Berhenti ini. Saya akan buka nih, saya tambahin. Biar cepat. Oke, saya akan tambahin.
berarti ini benar di filter ini yang masalah. Oke. Ini suaranya di dalam keras, berarti kapilernya ngejos. Saya tutup freon di tabung dan saya akan meter gas berapa ini. Oke, meter gas ini berapa, artinya kalau kebanyakan saya buang. Ini kalau masalah buang kurangin tambahinnya nu gampang aja, jadi masalah enggak. Hitungannya nih di evap tekan esingnya sampai mana. Oke, ini kira-kira sudah berhenti, ini 18 ini. Saya akan cek di dalam ini. Benarkah ini filter yang masalah? Oke. Langsung saya akan tes dengan baterai. Aduh, ini yang nabrak apa? Posisi terbuka nih jadi tinggi lagi. Oke. Kalau saya geletak nanti. Kalau saya akan kurangin, saya coba kurangin ini. Filter ini semakin hangat. Artinya tekanan ini semakin lancar, nggak terlalu ngumpul di filter. Saya akan coba untuk Anda ini. Saya akan masukin lampu sampai di Oke, sudah saya kasih lampu di dalam dan saya lagi kurangin. Saya kurangin ini. Takutnya ini kurang lancar ngumpul di filter. Jadi kalau dikurangin ini filter malah panas. Oke, berasa getaran, jadi lancar. Saya akan coba tutup tekanan berapa ini. Ini tadi HP berhenti video sendiri nih, jangan-jangan yang motong filter enggak kelihatan di video, belum saya cek. Gampang kalau baru segini ini tinggal tahu. Sudah sampai